wabarakatuh. Ya, ini Ibu mohon izin untuk PPL ya, untuk memenuhi tugas PPG akhir Ibu, yaitu mungkin di mana ada praktik pembelajaran ya. Jadi sebagai buktinya Ibu akan melakukan tugas PPL. Terima kasih. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum dimulai kita berdoa ya. Silakan salah satu pimpin doa. Romi, boleh. Romi, pimpin doa Romi. Teman-teman, sebelum bertanya kita berikan membaca doa mulai. Saudara bersama salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang masuk hari ini? Masya. Masya, kenapa Masya? Sakit apa Masya? Fauzan dulu. Fauzan kenapa Fauzan? Fauzan ya. Masa sakit, Fauzan sakit, terus siapa lagi? Intan sakit. Terus yang tiga ya? Sebelum kita mulai, kita bikin kesepakatan dulu ya. Kesepakatan yang pertama, kalian mau pakai inventornya boleh dipakai, tetapi untuk keperluan belajar. Terus apa lagi kesepakatannya? Tidak pakai. Apa lagi? Iya betul. Kalau mau keluar harus izin, ya dengan mengangkat respen ya, mengangkat tangan respen dulu. Kemudian tidak jangan berisik. Dalam artian tidak boleh ngobrol sendiri ya. Jadi kita perhatikan pembelajaran kita biar kita maksimalkan sih yang kita pelajari hari ini. Oke? Kalian tadi bilang alhamdulillah luar biasa. Ya, kalian betul. Ya, ada yang tidak bahagia hari ini? Romi. Nah, Romi kenapa? Kami mendengar bahagianya dulu. Kenapa Romi? Bahagia ya, karena segala sesuatu yang sudah terjadi sekarang ya. Tidak perlu kalian merasa aku orang yang paling sengsara. Apapun yang dihadapi, disyukuri karena apa yang dibawa kalian itu masih banyak ya. Kamu lihat, kamu masih orang tua. Yang tidak punya orang tua masih banyak ya. Iya, jadi kita harus bersyukur. Apa ada yang sedang sedih hari ini? Romi lagi. Katanya kelihatan sedih. Kenapa? Oh enggak. Cuma mukanya ya. Oke, bercanda ya Romi ya. Oke. Kemarin kita belajar apa? Ini kan pembelajaran pertama ya? Iya. Oke. Nah, apa yang sudah ada? Jaringannya sudah ada? Nah, nanti kita akan belajar. Ya, di dalam pembelajaran ini kalian harus tahu tujuannya. Untuk apa sih belajar ini? Ya. Nah, yang kedua, kalian harus tahu bagaimana cara memecahkan sebuah masalah. Nanti saya akan kasih. Kamu analisis ya, kamu simpulkan, dan kamu sampaikan ke teman. Oke, berikutnya pernah di SMP kalian mendengar kata ekonomi? Nah, apa itu ekonomi? Siapa mau mencoba? Raise hand. Ayo, ekonomi. Ya. Julia coba yuk, gimana yuk? Ekonomi adalah rumah tangga yang rumah tangga keluarga, perusahaan, pemerintah maupun luar negeri. Ada lagi kalau menurut kelompok ini siapa ya? Putri? Ekonomi itu yang gimana Bu? Ayo kelompoknya kita belajar. Nanti
Aduh, apa? Putri menurut Putri aja ekonomi apa itu, Put? Gak usah perilaku manusia adalah mengelola sumber daya yang ada. Menurut apa? Kalau menurut saya ilmu ekonomi merupakan ilmu yang belajar tentang perilaku manusia dalam memiliki kebutuhan hidupnya dan berbagai. Ada lagi? Kalian mau menambahkan? Sama? Jadi intinya menurut kalian untuk memenuhi hidupnya apa sih yang harus dilakukan, gitu kan ya? Oke, kita akan ke modul udah ibu sampaikan di situ ya, bisa dibuka modulnya. Oke, tapi sebelum ke materi, ibu sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah nanti kalian itu bisa menjelaskan ilmu ekonomi itu apa sih, artinya secara harfiah juga, secara sempit, secara luas ya. Ilmu ekonomi itu apa? Kemudian kalian juga bisa menentukan apa saja permasalahan dalam ekonomi ya. Itu salah satu tujuannya. Tujuan berikutnya, kalian dapat menerapkan apa yang sudah kalian pelajari di sini ya dalam kehidupan sehari-hari nanti yang akan kalian lalui ya. Itu tujuannya. Sehingga kalian nanti dapat membentuk sikap kritis, kreatif ya, jujur dan bertanggung jawab. Oke, jelas tujuannya. Yang kedua, ada indikator pencapaian kompetensi. Nanti siswa dapat mengidentifikasi konsep dasar ilmu ekonomi. Yang berikutnya, siswa dapat mengungkapkan teori-teori ekonomi. Siswa dapat mengklarifikasi pembagian ilmu ekonomi. Siswa dapat menemukan permasalahan-permasalahan dalam ekonomi. Kemudian siswa bisa membuat skala prioritas dari banyaknya kebutuhan kalian. Ya, itu indikator pencapaian kompetensinya. Tadi kan konsep dasar ilmu ekonomi kita pelajari ini. Nah, nanti kita akan pelajari tentang pengertian ilmu ekonomi, kelangkaan, pilihan, skala prioritas ya, biaya peluang, kebutuhan manusia, pengelolaan keuangan, prinsip dan motif, penggolongan ilmu ekonomi dan ekonomi syariah. Nanti ini yang kita pelajari. Untuk pertemuan kali ini kita akan sampai ke skala prioritas. Jadi ada 2 kali pertemuan ya, 2 kali pertemuan kita akan pelajari ini sampai skala prioritas kebutuhan dan skala prioritas untuk biaya peluang, pengelolaan keuangan, pengelolaan ekonomi syariah dan prinsip nanti di pertemuan berikutnya. Oke, ilmu ekonomi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles. Kata ekonomi dari bahasa Yunani itu ekonominya dari kata Nah, secara sempit adalah ilmu ekonomi yang bagaimana? Ekonomi. Bisa berikan contoh. Apa sih kira-kira ekonomi secara sempit itu? Nih, di sini bahwa berkaitan dengan apa? Analisis dan juga misalnya kamu punya duit ya, pengaturan keuangan kamu pribadi itu termasuk dari salah satu ilmu ekonomi ya, itu dari individu. Bagaimana cara mengelola uang ya, bagaimana cara kita menabung, apakah dihabiskan semua uang yang kita punya gitu, ya. Secara individu, secara luas disebut dengan makroekonomi, misalnya kekuatan pembangunan jalan tol ya, sarana prasarana negara itu sudah makro. Jadi jelas ya? Jelas. Sampai sini jelas. Sekarang berikutnya. Nah, kelangkaan. Pernah dengar? Adalah kondisi di mana ketersediaan suatu barang atau jasa lebih rendah daripada permintaan yang ada. Hal ini dapat terjadi karena faktor apa saja? Misalnya sekarang bawang merah mencapai 50.000. Wow, keren ya. Telur berapa? Hampir menembus 35.000 kilo. Yang biasanya telur paling 24, 25, 26 ya. Nah, untuk lebih paham tentang kelangkaan, kita lihat videonya, diskusikan dan kemudian analisis. Ibu minta kamu diskusikan, terus kamu pikirkan, analisis, nanti kamu buat kesimpulan ya. Apa sih sebenarnya kelangkaan? Subsidi minyak kita susah didapat. Ini dulu kisaran berapa, harga berapa?
Harga berapa? Harga 14.15. Itu pun susah didapat, ya. Nah, silakan dinikmati ini. Bersubsidi minyak kita saat ini juga sulit ditemukan di pasar tradisional di Pekanbaru Riau. Pedagang mengaku bahwa pasokan minyak kosong sejak sepekan terakhir. Di pasar tradisional Cikua, Kota Pekanbaru, minyak masih akan terbatas. Di sejumlah toko saat ini minyak subsidi ini sulit didapatkan. Meski ada stok, jumlahnya juga sangat terbatas. Sejumlah pedagang kebutuhan pokok mengaku sudah seminggu terakhir ini tidak ada pasokan dari distributor. Dan untuk menghindari kecurangan, pedagang membatasi setiap pembeli hanya bisa membeli 2 liter minyak yang disubsidi oleh pemerintah. Di belakang kelihatan nggak, Saka? Di belakang kelihatan. Kelangkaan minyak goreng subsidi juga terjadi di sejumlah pasar tradisional di Makassar, Sulawesi Selatan. Di pasar Plat Baring-Baring misalnya, para pedagang mengaku pasokan minyak diterima sejak awal tahun 2023 ini. Dan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng keluarga dan para pedagang pun masih kami kembali menjual minyak goreng curah seharga Rp14.000 per liternya. Namun, stok minyak curah ini juga mulai tipis. Minyak langka. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jurnal Somas TV Linda Wilawen di Makassar, Sulawesi Selatan. Linda, jadi sejak kapan pasokan minyak kita terjadi di Makassar? Apa yang menjadi penyebab minyak kita dan minyak curah ini lemah di pasaran? Dan kemarin dan juga tadi saya sempat dari tempat lokasi saya melakukan saat ini yakni pasar tradisional Teluk Makassar. Kami bertanya kepada sejumlah pedagang yang memang sudah tidak memiliki stok minyak goreng curah dari pemerintah minyak kita, bahwa memang minyak kita ini dari para pedagang mengatakan stoknya sudah mulai tidak ada sejak awal tahun 2023 di bulan Januari kemarin. Mereka terakhir menerima stok di bulan November 2023 dan mulai kehabisan stok di awal Januari tahun 2023 seperti itu kalian dan juga saudara. Dan juga Dari sini melihat itu akan memberikan pertanyaan kelompok, ya. masih ada sejumlah pedagang yang masih menjual minyak sebenarnya 1 liter, 2 liter dan juga 5 liter. Tetapi yang kami saksikan, yang kami pantau dan juga saudara bahwa dari para pedagang hanya menjual 1 liter dan juga kemasan 2 liter. Itu pun kami bertanya kepada para pedagang yang menjual stok yang mereka dapatkan ini terbatas, hanya dibatasi 1 minggu. Per 1 minggu mendapatkan 1 karton sebanyak 12 bungkus senilai 1 liter per 1 bungkusnya Valen dan juga saudara. Itu pun dijual dengan harga Rp15.000 per liternya. Sedangkan untuk yang menjual 2 liter ini jatuh di harga Rp34.000 sampai dengan Rp38.000 per liternya Valen dan juga saudara. Itu pun ketika kemudian para pedagang mendapatkan stok minyak kita tersebut, misalnya di hari Kamis atau hari Jumat, mereka baru kemudian bisa mendapatkan stok selanjutnya sebanyak 1 karton itu di hari Kamis ataupun Jumat pekan depannya. Dan juga memang salah satu yang menjadi kelangkaan dari stok minyak goreng curah minyak kita ini karena memang keinginan minat beli dari masyarakat di Kota Makassar sangat tinggi terhadap minyak kita ini. Dan tadi menurut para pedagang menyatakan bahwa dalam 1 karton ini kalian dan juga saudara yang memiliki banyak 12 bungkus ini kemudian bisa langsung habis dalam waktu 1 sampai 2 hari, sehingga kemudian dalam sisa pekan tersebut mereka kemudian tidak memiliki stok untuk kembali dijual kepada masyarakat. Seperti itu kalian dan juga saudara. Kemudian dari pihak pemerintah Kota Makassar sendiri kemudian dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng curah yang ada di Kota Makassar, kemudian dari Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Mokanto kemudian mencoba untuk merencanakan adanya pasar murah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar yang nantinya juga akan merencanakan anggaran untuk menggelar adanya pasar murah ini. Iya, pasar murah dan operasi pasar ini menjadi salah satu jangka pendek dan solusi pemerintah. Tapi yang perlu dicari adalah apa kira-kira menjadi sebab bahwa minyak kita ini sangat di pasaran. Terima kasih atas laporan Anda. Jurnalis Kompas TV Linda Wilawen langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Oke. Ya, itu ada satu masalah, ya, masalah yang harus kita analisis. Nah, kelompok 1, di kelompok 1 ya. Apa sebenarnya yang terjadi dari video tadi? Nah, tolong nanti diceritakan ya. Apa penyebabnya? Oke, 1 ya. Menurut nanti diskusikan ya. Yang kedua, masih sebentar lagi. Kenapa susah didapat? Ya. Nanti kenapa susah didapat minyak tadi? Ya. Kelompok 2. Silakan argumentkan, diskusikan dengan kelompok 2. Ya. Yang ketiga, apa alternatif dari minyak mahal tadi? Ya, apa alternatif dari minyak mahal tadi? Saya mau ambil nilai proses ini saling ini. Ini tadi ada kelangkaan yang kami di kelompok siapa?
kelompok satu itu siapa? Dari Rama, Anissa, Sakira, Meisha, Latifah. Ayo dibahas yang tadi. Jadi kelompok kita tadi kelompok satu, kelompok dua itu siapa tadi? Oke, lanjutkan. Diskusinya lanjutkan. Bulan penilai yang aktif. Ya, lebih. Karena ini ya, tadi saya ketemu solusinya. Ini kelompok 3 bagian apa? Kalian ya. Ini kelompok A. Ini nanti bisa ya yang sekali lagi ini yang kelompok 5 dari Maria Marco kemudian oke, waktunya habis ya kelompok 1. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Saya mau menyampaikan kesimpulan dari video yang tadi. Nah, tadi tuh di situ kita ngejelasin tentang kelangkaan minyak atau minyak kita yang ada di Makassar di Sulawesi. Nah, itu tuh kenapa bisa terjadi kelangkaan minyak tersebut? Itu penyebabnya karena stok minyak yang diberikan itu juga terbatas doang dan keinginan kita pembeli itu juga sangat tinggi. Dan sayangnya ada yang mau menambahkan atau menyanggah dari apa yang sudah disampaikan Rahma? Yuk, boleh raise hand? Oke, ada enggak? Enggak, berarti tadi kesimpulannya adalah kelangkaan terjadi karena tadi apa Rahma? Nah, stok yang terbatas dan tingginya minat membeli. Oke, catat ya. Yang kedua, pertanyaan kedua kelompoknya Mas Romi. Apa? Siapa yang mau menjawab? Ya, bagaimana Romi? Berdiri kan? Ya. Pemerintah kepada jajaran sekolah-sekolah tinggi. Menetapkan harga eceran terlalu tinggi. Tadi pertanyaannya apa? Kenapa minyak menjadi langka? Ya, oke. Kenapa minyak menjadi langka? Kelompoknya Mas Romi menjawab karena pemerintah menetapkan harga eceran terlalu tinggi. Ada yang mau menyanggah atau menambahkan atau kalau menurut saya nggak seperti itu gitu? Boleh? Boleh. Ya, yang aktif nanti dapat nilainya lebih. Jadi lama, ya Kak? Oh, mau menambahkan sama Kak? Boleh. Karena mereka itu kan hanya produksi sedikit, terus tiap orang atau stand yang dikasih itu masukannya cuma 1 karton. Nah, 1 karton itu kan isinya 12. Nah, itu kan stoknya cuma buat 1 minggu. Pemerintah ngirimnya juga ke warung itu cuma 1 minggu sekali. Itu salah satu juga penyebabnya ya. Jadi sulit gitu ya, barangnya nggak ada. Oke, terima kasih Kak. Yang lain ada pertanyaan dengan kelompok 2? Paham? Paham. Oke, ya. Terus, tadi yang ketiga, silakan disimpulkan bagaimana Raya? Yang pertama, mengurangi penggunaan minyak goreng sementara untuk kebutuhan rumah tangga. Yang kedua, menggunakan minyak efisien mungkin, jadi nggak sekali 2 pakai langsung dibuang, dipakai lagi mungkin untuk menggoreng yang makanan yang bau-bau terasi atau yang lainnya. Terus yang ketiga, bagi keluarga yang mampu bisa malah mengganti dengan margarin atau butter. Itu solusi menurut kelompok 3. Ada yang menambahkan solusi kelompok boleh nih Mas? Mungkin menurut Mas solusinya bisa ditambahkan. Jadi yang tadi di video ada yang menyanggah kalau misal kepala pemerintah daerah itu akan membuat anggaran pasar murah buat agar minyaknya itu bisa terkendali. Adanya anggaran pasar murah dari video tadi. Ada lagi selain ini Mas? Alternatif ya, kita alternatif. Oke. Ada lagi? Misalnya Pak, harus menggoreng dengan minyak, menggoreng dengan pasir. Itu misalnya kerupuk begitu, ya. Nah, itu salah satu alternatif. Atau misalnya minyak itu di pasaran susah, berarti bisa membuat. Ada yang tahu bagaimana membuat minyak? Yang kelapa. Iya, minyak kelapa. Dari kelapa dipakai
diparut, disantan, terus ya apa namanya? Dimasak sampai mengeluarkan minyak. Nah, minyak tadi bisa digunakan sebagai alternatif ya untuk tidak beli di pasar. Bisa? Paham? Oke, yang keempat, alternatif dari pemerintah solusinya apa? Ada dua solusi. Oke, silakan Pak Le. Pertama itu Kesimpulannya. ada dua solusi dari pemerintah, yaitu solusi pertama seseorang dapat dapat membeli 2 liter minyak. Nah, solusi keduanya pemerintah dapat menerapkan pajak ekspor minyak goreng menjadi lebih tinggi. Dengan begitu pemerintah dapat memastikan pasokan minyak goreng dalam negeri tercukupi. Oke, menurut kelompok Karel, yang pertama tadi apa? Seseorang hanya Hanya diperbolehkan dijatah 2 liter. Yang kedua penaikan pajak ya, Iya. pajak impor bukan pajak ekspor ya. Iya, iya. Nah, oke, ada yang mau nanggapin? Apa materi tadi kelas kelompok 4? Materi kelompok 4 adalah solusi pemerintah. Apa? Ada yang mau nanggapin? Ya, silakan apa? Membuat pasar murah. Membuat pasar murah, betul. Membuat operasi pasar dan pasar murah ya. Jadi yang penimbun itu biar kapok, harganya jatuh ya. Dia membeli mahal, dia kata dia dijual lagi dengan harga yang lebih fantastis. Ternyata oleh pemerintah ada pasar murah, jadi harganya jatuh. Itu salah satu. Oke, terima kasih Nova. Oke, Nova tadi kelompoknya Nova. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya apa Mas? Tujuannya Ya, silakan. kalau penyebabnya itu yang pertama faktor penyebabnya ada tingginya permintaan dan menurunnya stok minyak. Satu. Terus ada lagi yang mau menambahkan? Dimas barangkali, Dermawan? Nova atau Mari? Gimana tadi? Kebun yang melindungi minyak ya, Pak? Gimana ini? Ada waktunya sih. Jadi ada yang menyelidikan pada kebun melindungi minyak. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Ada yang belum jelas? Dari kesimpulannya? Sudah, oke, terima kasih lebihnya ya. Dari kesimpulannya kita lanjutkan ke materi kita. Jadi untuk kelangkaan, ya, kelangkaan tadi sudah disampaikan apa tadi? Ibu hanya mengulang lagi. Barang stok yang tersedia sedikit, sementara permintaan banyak, ya. Salah satunya adalah itu. Kemudian faktor-faktornya banyak ya. Kita lihat di sini. Mereka adalah kebutuhan. Nah, kebutuhan kita yang namanya kelangkaan itu karena kita butuh tapi barang langka, ya. Salah satunya adalah sifat alami manusia. Manusia itu pengen sudah punya HP, pengen beli lagi, ya dah. Nah, tingkat pendapatan. Misalnya katakan Novel udah kerja nih, ya. Novel udah kerja yang kemarin gajinya 3 juta, nambah jadi 4 juta, kira-kira beli nggak S2 misalnya. Jadi beli ya. Kemudian adanya kemajuan teknologi, adanya demonstration effect, dan adanya perdagangan masih. Oke, berikutnya faktor yang mengambil kelangkaan tadi sumber daya alam yang terbatas. 2, tidak seimbangnya jumlah pertambahan penduduk dengan pertumbuhan produksi. Jadi kurang barangnya. 3, kemampuan manusia terbatas, kekurangan tenaga ahli, ulah negatif manusia terhadap kekayaan alam, tidak seimbangnya antara kemajuan ilmu pengetahuan. Skala prioritas. Nah, kita sampai sini dulu. Apa itu skala prioritas? Nah, urutan atau tingkat kepentingan dari berbagai tujuan atau kebutuhan yang harus dipenuhi. Kita harus menyusuri mana urutan yang paling penting, mana yang bisa nanti di cancel atau dilakukan atau ditunda, ya. Nah, yang pertama yang mengambil adalah tingkat pendapatan, status sosial dan lingkungan. Oke. Nanti untuk materi berikutnya yaitu kita ke biaya keluar. Ada yang nggak punya kebutuhan? Nggak ada ya. Setiap manusia punya kebutuhan. Nah, kebutuhan itu apa? Kebutuhan itu segala sesuatu yang diperlukan oleh individu yang harus dipenuhi. Oke. Macam-macam kebutuhan. Ada intensitas, menurut intensitas kebutuhannya ada kebutuhan primer. Apa saja kebutuhan primer? Ada makan pinter. Kemudian kebutuhan sekunder. Aduh, kebutuhan sekunder saya minta tolong kami juga. Kebutuhan sekunder apa? Tadi kebutuhan primer contohnya sandang, pangan, papan. Kebutuhan sekunder misalnya apa lagi? Oke, yang dalam negeri. Apalagi kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier tadi ya? Apa lagi? Mobil. Misalnya ya, mobil. Oke. Terus kebutuhan menurut waktunya. Ada kebutuhan sekarang. Ya. Sekarang, masa depan, dan kebutuhan
kebutuhan. Sekarang makan dan seterusnya ya. Masa depan menabung, investasi, ya. Terus darurat misalnya sakit, ya. Oke. Menurut bentuk dan sifatnya ada kebutuhan jasmani dan rohani. Jalan-jalan kebutuhan apa? Pinter. Sholat kebutuhan apa? Jasmani. Saya olahraga kebutuhan apa? Jasmani. Saya makan kebutuhan apa? Jasmani. Menurut subjek yang membutuhkan ada kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Nah, nanti tugas kalian di rumah membuat skala prioritas dari kebutuhan kalian. Ya, skala prioritas artinya urutan yang paling penting. Apa sih yang penting yang misalnya satunya ini, duanya ini, tiganya ini? Ya, buat skala prioritas. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Ya, nanti kita ke biaya peluang untuk materi minggu depan. Terus kita ke penggolongan ilmu ekonomi, ya. Prinsip ikatan motif ekonomi dan ekonomi syariah. Depan ya. Tugasnya tadi sudah diingat-ingat ya. Tugasnya paling lambat ibu terima besok pagi di meja ibu ya. Oke, sekarang coba buka HP-nya, coba dikerjain. Itu langsung keluar nilainya. Ibu pengen tahu kalian bisa atau enggak. Coba diklik. Belum ada? Yang bawahnya sudah Google ya, via Google saja, nggak usah ngisi login via Google 413 ya. Saya kalau misalkan next nanti ada pertanyaan belum? Iya, baru masuk Dira Alisa. Dira mana Dira? Terapan. Nanti. Oke, sudah ya. Jadi, Meta boleh. Oke. Ya, tadi sudah ngerjain ya di Kahoot ya, sudah muncul di HP masing-masing. Ya, tadi juga Ibu sudah menyampaikan materi untuk minggu depan ya. Yang kita akan belajar tentang biaya peluang, kemudian pengelolaan keuangan, kemudian kebutuhan ya, kemudian penggolongan ilmu ekonomi dan ekonomi syariah. Itu untuk minggu depan ya. Ya, yang untuk sampai sekarang materi yang ini sudah jelas. Alhamdulillah sudah jelas. Oke, sampai? Kita lihat sedikit ya. Kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, ya, ikutin, jangan sampai salah, ya. Tepuk 1 berarti kamu sampai bilang semangat, ya. Tepuk 2, apa? Luar biasa. Tepuk 3. Oke, nanti lihat kalau saya bilang begini berarti tepuk 1 ya. Begini 2, begini 3. Oke, fokus. Tepuk 1. Tepuk 2. Luar biasa. Tepuk 3. Oke. Ya. Ya. Belum Pak, kalau begini berarti tepuk 1.
Oke, ya. Oke. Itu tadi kita juga sudah mengerjakan, sudah dikasih PR-nya ya. Nanti untuk tugas di sini tahunnya juga ini sudah masuk ya. Terima kasih. Kalau ada kesalahan, Ibu mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.